Udah muncul Aidan? Udah muncul. Udah. Oke, jadi kita kemarin kan terakhir masih teori kinetik gas, baru sampai VRMS ya. Ini sekarang lanjutannya, masih teori kinetik gas, bagian kedua. Nah, kita kemarin udah belajar yang namanya VRMS. RMS itu sebenarnya kepanjangan dari root mean square atau akar rata-rata kuadrat. Jadi VRMS itu beda sama V rata-rata ya. Jadi VRMS itu lebih tepatnya disebutnya V efektif. Nah, setelah kita kemarin belajar yang namanya VRMS, sekarang kita belajar yang namanya ini, energi kinetik rata-rata. Nah, kita harus tahu dulu definisinya. Definisi dari energi kinetik rata-rata itu adalah energi kinetik untuk setiap molekul gas. Setiap molekul. Oke? Nah, kita kan tahu energi kinetik EK itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Dari dasar ini, maka kita kalau kita disuruh nyari energi kinetik rata-rata untuk molekul gas EK rata-rata, karena definisinya adalah setiap molekul gas, berarti setengah masanya adalah massa satu molekul gas. V yang dipakai adalah VRMS kuadrat. Nah, kita kemarin udah belajar VRMS ada banyak ya. Nah, kita bisa pakai yang ini ya, 3 kT per massa satu partikel kan, satu molekul. Kalau kita masukin ke persamaannya, kita akan punya energi kinetik rata-rata itu adalah setengah dikali massa satu molekul gas atau satu partikel gas dikali 3 RT dibagi massa satu molekul gas. Oke, berarti kita bisa coret massa satu molekul. Sehingga kita akan punya energi kinetik rata-ratanya menjadi 3/2 RT. Oke, 3/2 RT. Satuannya apa energi? Joule. Oke, nah sekarang kita mau jelasin kenapa muncul angka 3 di sini. Angka 3 di sini ini muncul dikarenakan berkaitan sama yang namanya derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Tingkatannya F biasanya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah seberapa bebas partikel tersebut bisa bergerak. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui derajat kebebasan? Oke, derajat kebebasan itu dibedakan jadi beberapa jenis. Bergantung pada jenis dari gasnya, kebebasan. Atau disingkatnya F. Jadi, kalau gasnya itu adalah mono, gas monoatomik, apa contoh gas monoatomik? Monoatomik, tahu nggak? Tahu? Aidan, tahu nggak contoh gas monoatomik apa? Helium, Helium. argon, Oh, xenon, dan lain-lain. Gas, nama lainnya itu adalah gas mulia. Gas ada mulia ada. itu satu-satunya partikel gas yang Mungkin. hanya terbentuk dari satu partikel aja. Kebanyakan gas itu Hmm. diatomik. Nah, Hmm. ketika dia punya gas Hmm. monoatomik, kayak gini ya, monoatomik. Gas ini, dia bisa bebas bergerak ke sumbu X, bisa bebas bergerak
ke sumbu Y, bisa bebas bergerak ke sumbu Z. Dia punya kebebasan bergerak ke tiga sumbu. Maka dari itu, untuk kasus gas monoatomik, derajat kebebasannya itu berjumlah tiga. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari derajat kebebasan translasi. Oke. Jadi kalau monoatomik, dia hanya punya tiga derajat kebebasan. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kasusnya diatomik? Diatomik. Contohnya, gas oksigen, gas hidrogen, gas nitrogen, dan seterusnya. Jadi pada umumnya, gas itu biasanya berpasangan diatomik. Nah, pada kasus gas diatomik, nilai derajat kebebasannya dibedakan berdasarkan temperatur. Yang pertama, kalau di temperatur temperatur rendah. Kalau di temperatur rendah berarti apa? Energinya kecil. Sehingga gasnya kayak gini. Kan di atom posisi dia ada dua partikel ya, ada dua apa? Ada dua partikel atau molekul yang saling berkaitan. Nah, gas diatomik ini dia hanya bisa bebas bergerak ke sumbu X, bebas bergerak ke sumbu Y, bebas bergerak ke sumbu Z. Sehingga derajat kebebasannya untuk gas di atomik temperatur rendah itu tiga. Didapatkan dari mana? Dari derajat kebebasan translasi. Nah, gimana kalau temperatur ditingkatkan? Temperatur sedang. Suhu kamar itu termasuk temperatur sedang ya. Ini sekitar 300 tuh masih sedang. Nah, kalau dia punya temperatur sedang, berarti kan logikanya energinya lebih banyak. Sehingga si siapa namanya si partikelnya punya banyak energi untuk bergerak. Kayak gini. Nah, si partikel pertama-tama energinya dipakai buat bergerak translasi. Buat bergerak ke sumbu X, bergerak ke sumbu Y, ataupun bergerak ke sumbu Z. Jadi, dia ada yang namanya derajat kebebasan translasi berjumlah 3. Nah, karena temperaturnya lebih tinggi daripada yang rendah, berarti dia masih punya energi untuk bergerak. Energi untuk bergeraknya dipakai buat apa? Buat berotasi. Berotasi arah sumbu X, berotasi arah sumbu Y, dan berotasi arah sumbu Z. Jadi sebenarnya dia punya tiga arah rotasi sebenarnya. Oke, rotasi arah sumbu X, rotasi Y, sama rotasi arah sumbu Z. Tapi tadi ingat kalau untuk kemarin, asumsi dari gas ideal, asumsi dari gas ideal itu menyatakan bahwa ukuran partikel, jari-jari partikel, jauh sangat kecil dibandingkan jarak antar partikel. Karena asumsi ini, maka rotasi terhadap sumbu putar, sumbu putar apa ya, sumbu X berarti ya, itu diabaikan. Kenapa? Karena yang sumbu X itu kecil banget rotasinya dibandingkan sumbu Y ataupun sumbu Z. Sehingga F rotasi yang kita hitung itu hanya dua. Rotasi arah sumbu Y sama rotasi arah sumbu Z. Sehingga derajat kebebasan untuk diatomik suhu sedang berjumlah 5. Didapat dari tiga arah apa? Tiga dari translasi dan dua rotasi. Nah, sekarang bagaimana kalau suhunya dinaikin lagi menjadi temperatur
temperatur tinggi. Nah, ketika temperatur tinggi artinya apa? Energi yang dimiliki oleh partikel lebih banyak lagi daripada ketika di temperatur sedang. Oke. Pertama-tama, energi partikel dipakai buat bergerak secara translasi. Bergerak ke sumbu X, bergerak ke sumbu Y, bergerak ke sumbu Z. Berarti dia memiliki derajat kebebasan translasi berjumlah 3. Masih ada energi. Energinya dipakai buat berrotasi. Berputar arah sumbu X, berputar arah sumbu Y, dan berputar arah sumbu Z. Harusnya kan ada 3, tapi sumbu putar yang menuju pusat pusat partikel diabaikan. Sehingga dia ada memiliki F akibat rotasi berjumlah 2. Masih punya energi nih. Energinya dipakai untuk melakukan yang namanya vibrasi. Vibrasi itu kayak bergetar. Ya. Oke. Vibrasi kan cuma ada 2 arah. Itu apa? Saling mendekat si partikelnya ataupun partikelnya saling menjauh. Berarti ada derajat kebebasan vibrasi berjumlah 2. Sehingga untuk kasus apa si partikel di atomik suhu tinggi, dia memiliki derajat kebebasan berjumlah 7. 3 translasi, 2 rotasi, dan 2 vibrasi. Sehingga kita bisa tuliskan secara umum energi kinetik rata-rata dari sebuah partikel itu nggak selalu 3/2 kT, tapi F per 2 kT. Paham? Ngerti? Ngerti ya? Jadi EK rata-rata tuh nggak harus 3/2 kT, tapi F per 2 kT. Di mana F-nya itu bergantung pada derajat kebebasan dari si partikel gasnya. Kalau monoatomik, mau dia suhu tinggi, suhu sedang, ataupun suhu rendah, dia selalu 3 ya. Karena dia nggak bisa melakukan vibrasi, nggak bisa melakukan rotasi. Tapi kalau di atomik, dia bisa melakukan rotasi atau vibrasi tergantung temperaturnya. Paham? Ngerti? Ngerti, Ngerti, Aidan? ngerti, ngerti. Oke. Halo? Tadi, yap, Aman, kenapa? ngerti. Aman, aman. Oke. Nah, tadi kan kita belajar tentang namanya apa? Eka rata-rata ya. Ada eka Hmm. rata-rata, ada juga namanya internal energi. Energi dalam. Energi dalam. Atau internal energi. Biasanya simbolnya itu U. Oke. Nah, apa bedanya internal energi dengan apa dengan eka rata-rata? Kalau tadi kan eka rata-rata adalah energi kinetik untuk setiap partikel gas. Kalau energi dalam adalah total. Total U. dari energi kinetik rata-rata untuk partikel gas. Oke. Berarti dengan berdasarkan definisi, berarti U itu adalah apa? Banyaknya partikel gas dikali energi kinetik rata-rata. Betul kan? Kan EK itu kan satu partikel, tinggal dikalikan dengan jumlah partikel, yaitu N besar. Kita punya apa? U sama dengan F per 2 N K T. Satuannya sama, satuannya Joule. Karena gas ideal, ini kelakaman gas ideal. Gas ideal itu selalu berlaku
persamaan apa? PV sama dengan nRT kan? Itu ya. Iya. Nah, mana nih keterangannya? PV sama dengan nRT. Nah, berarti eh, R dibagi N. Oke. Nah, kan kalau di gas ideal itu berlaku untuk gas ideal dia selalu berlaku yang namanya PV sama dengan N per T. Karena N itu kan jumlah mol, itu adalah banyaknya partikel dibagi bilangan Avogadro ya. Maka kita akan dapat N R dibagi NA dikali T. Dengan kata lain, bisa juga berlaku PV sama dengan NKT. Nah, dengan kata lain, U selain bisa diganti menjadi F per 2 NKT, kalau di gas ideal, sama aja U itu akan menjadi F per 2 N R E. Ngerti, Aidan? Ah, Ngerti nggak? Jadi referensinya bisa satu. F per 2 NKT, N-nya N besar, jumlah NKT. molekul, atau F Oh, per R, 2 R per NRT. NA-nya, R per Kenapa? NA-nya Pak Boltzmann ya. Iya, kalau K itu Boltzmann, konstanta Oke. Boltzmann. Bila apa? 8,31 K itu adalah R dibagi NA. R-nya 8,314, NA itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Kan kalau didapat sekitar 1,3 berapa gitu. Saya lupa. Kita cek dulu. Konstanta Boltzmann KKKKK 25. Shift 725. 1,38. 1,38 kali 10 pangkat min 23. Oke. Nah, itu tadi bedanya energi Eka rata-rata sama energi dalam. Kalau Eka rata-rata itu untuk satu partikel. Kalau energi dalam itu untuk total partikel. Nah, di teori kinetik gas juga dibahas tentang yang namanya ini, kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor itu sederhananya adalah kalor yang dibutuhkan. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 kilogram sebanyak 1 derajat. Kapasitas kalor secara umum ada dua. Yang pertama namanya adalah kapasitas kalor pada volume tetap atau disingkatnya CV. Oke. CV itu berarti pada volume tetap artinya pada keadaan isohorik. Apa rumus dasarnya? Rumus dasarnya untuk CV itu adalah ini. CV itu adalah turunan terhadap temperatur dari energi dalam. Oke. Jadi CV itu adalah turunan temperatur dari energi dalam. Oke. Jadi kita tahu kan, U itu rumusnya apa? F per 2 nRT atau F per 2 NKT. Berarti CV itu disebutnya adalah F per 2 NR. Oke. Ini CV namanya. CV itu F per 2 NR. F itu derajat kebebasan. Nah, ini satuannya adalah Joule per Kelvin. Nah, perlu hati-hati. Di beberapa buku ada yang nulis CV dalam bentuk
yang namanya kapasitas kalor molar. Kapasitas kalor molar. Oke. Molar itu artinya per mol. Nah, berarti kalau biasanya ditulisnya C kecil. C kecil V. Yaitu apa? C besar V dibagi jumlah mol. Maka kita akan dapat F per 2 R. Ini satuannya Joule per mol Kelvin. Oke. Nah, gimana caranya kita membedakan itu kapasitas kalor biasa atau kapasitas kalor molar? Tinggal lihat dari satuan C-nya. Kalau satuan C-nya itu Joule per Kelvin, dia udah kapasitas kalor total ya, bukan per mol. Tapi kalau dia masih per mol, berarti nanti harus dikalikan dengan jumlah mol. Nah, yang kedua, ada yang namanya ini, kapasitas kalor pada tekanan tetap. Disingkatnya adalah CP. Oke. Nah, CP secara sederhananya, rumus dasarnya sebenarnya berhubungan sama entalpi. Tapi kita mungkin kalau untuk SMA belum belajar entalpi ya. Jadi CP itu dapat dicari Tapi sebenarnya dengan bisa. menggunakan CV ditambah NR. Oke. Entalpi bisa. Kenapa? Entalpi. Entalpi itu Udah. entalpi itu sebenarnya gabungan dari eh, work sama itu sama sama nanti kita akan bahas sebenarnya dibahasnya di termodinamika sih. Gabungan antara work, jadi dia biasanya entalpi itu H. H Iya, itu dengan entalpi. dua Entalpi itu adalah termodinamik itu kan. gabungan dari work Oh, dan U. Nanti kalau di oke. termodinamika, work itu adalah NRT. Tadi U apa? Tadi U itu adalah F Benar. per Per dua 2 entalpi. NRT kan ya? Betul ya? Oke. Betul? Nah, jadi Betul. sebenarnya CP itu adalah D per DT dari entalpi. Makanya dapatnya CV plus NR jadinya. Oke? Kayak gitu harusnya Oh, nanti. Kalau kita belajar berarti termodinamika. Nah, entalpi CP, baru dari kondisi doang. ya karena CV tadi apa CV? F per 2 F per dua. NR ditambah dengan NR lagi. Maka kita akan dapat CP-nya itu adalah F plus 2 dibagi 2 NR. Ini yang satuannya adalah Joule per Kelvin. Sama juga, pada kelas ini suka ada soal yang menuliskan dalam bentuk kapasitas kalor molarnya. Kapasitas kalor Molor. molar. Itu apa? C kecil P, yaitu CP dibagi dengan jumlah mol. CP dibagi jumlah jadi apa? F plus 2 dibagi 2 dikali R. Ini satuannya adalah Joule per mol Kelvin. Sampai kayak tadi lihatnya ya. Jadi informasi yang diberikan lihat satuannya. Kalau satuannya C-nya adalah Joule per Kelvin, artinya dia udah dalam satuan CP yang total. Kalau masih Joule per mol Kelvin, maka harus dikalikan dengan jumlah molnya. Nah, kemudian pada teori kinetika ada juga namanya ini, konstanta Laplace. Konstanta Laplace. Simbolnya gamma. Nah, gamma itu untuk apa sih? Gamma itu untuk mengetahui apa ya? Derajat kebebasan juga bisa sih. Jadi gamma itu sebenarnya didapatkan dari CP dibagi dengan CV. Jadi gamma itu adalah CP per CV. Nah, kalau kita diketahui gamanya, pasti kita bisa tahu jenis partikelnya apa dan berada pada suhu temperatur apa.
Contoh, kalau kasusnya adalah monoatomik. Monoatomik, jadi kita tahu apa? F-nya hanya 3, yaitu apa? Disebabkan oleh derajat kebebasan akibat translasi. Pasti. Hmm. Nah, kan tadi kita tahu ya, kalau CP itu adalah F plus 2 dibagi 2 NR ya, betul? Betul. Sedangkan CV adalah F per 2 NR. Maka kalau kita hilangkan, kita akan dapat F plus 2 dibagi F. Jadi, gamma juga bisa menentukan derajat kebebasan dari si partikelnya. Nah, karena monoatomik itu F-nya 3, maka pasti gamanya itu hasilnya adalah 5 per 3. Oke. Jadi kalau monoatomik pada kondisi apapun, suhu tinggi, suhu rendah, suhu sedang, pasti gamanya adalah 5 per 3. Kemudian Ah iya. di atomik. Nah, di atomik tadi ada 3 subnya ya. Sub yang pertama itu temperatur rendah. Oh ya lupa. Kalau pakai huruf T, kan ada huruf T banyak ya, T besar kan? Hmm. Itu artinya Hmm. suhu mutlak ya, harus dalam bentuk Kelvin. Oke? Nggak boleh dalam bentuk Oh, Celcius. oke. Oke? Temperatur, temperatur rendah. Kita tahu kalau temperatur rendah, energinya hanya sedikit. Sehingga energinya hanya bisa dipakai buat bergerak translasi. F-nya 3. Sehingga gamanya juga menghasilkan 5 per 3. Jadi gamma 5 per 3 itu bisa berarti monoatomik atau diatomik. Sebenarnya tinggal lihat dari jenis gasnya aja. Oke, kalau Gamma dia emang lima. gas-gas, kalau dia gas mulia, argon, xenon, krypton, itu udah pasti monoatomik. Tapi kalau dia gas-gas kayak oksigen, hidrogen, dia diatomik. Karena gas-gas lain gas mulia itu adalah gas diatomik. Nah, sekarang bagaimana kalau temperaturnya Itu sedang? gamma gamma emang selalu 5 per ini per derajat Kenapa? kebebasan. Gamma Gamma selalu 5. kalau apa? Ah, derajat kebebasan tambahin 2. Iya, dibagi F. Kalau mono Oke, selalu oke. 5 per 3 karena mono kan nggak bisa bergerak rotasi, nggak bisa bergerak vibrasi. Kalau di atomik Oke, kan oke. dia tergantung dari temperatur kan. Temperatur sedang Hmm. kita tahu F-nya 5 kan. Kenapa? Hmm. Karena ada 3 akibat translasi dan 2 akibat rotasi. Sehingga Hmm. 7/5. gamanya menghasilkan 7 per 5. 5. Nah, ketika temperaturnya tinggi, temperatur tinggi, kita tahu F-nya itu berjumlah 7 karena didapat dari 3 translasi, 2 rotasi, dan 2 vibrasi. Maka gamanya itu hasilnya adalah 9 per 7. 7 per 5 itu sekitar 1,4. 9 per 7 itu sekitar berapa? 9 bagi 7 biasanya 1,3, 1,28. Kalau 5 per 3 itu sekitar 5 bagi 3, 1,6, 67. Oke. Jadi gamma itu pasti hasilnya lebih dari satu. Jadi kalau kita punya gamanya kurang dari satu, ada yang salah pasti ngitungnya. Gamma itu pasti lebih dari satu karena dia pembagian antara CP dan CV. CP-nya sendiri kan ada tambahan dari work-nya ya, NRT-nya. Oke, nanti kita akan bahas di mana? Di eh, termodinamika. Nah, inilah kira-kira untuk SMA materi untuk teori kinetik gas. Nah, saya udah siapin beberapa soal tentang TKG. Bentar ya, saya cari dulu. Kemarin gimana? Lombanya bisa? Susah sih modernnya. Apa? Agak susah. Lumayan. Susah? Materinya apa emang? Iya, sampai modern. Fisika modern. Oh alah, dia nggak Iya. cuma mekanika doang. Nggak full listrik juga. Yang ada Politik optik juga. dong. Oh alah. Oke, oke, oke. Ntar ya. Nah, saya udah itu kayak digas. Ntar. Saya kasih yang PG dulu aja ya, gampang ya. Ntar.
Coba kita kasih yang gampang dulu. Yang ini dari ITB nanti aja deh. Kita coba yang gampang dulu. PG, PG, PG. Nah, dari yang oke. Nah, jadi kalau teori K3 itu rumusnya lumayan ya, lumayan banyak. Jadi banyak yang harus diingat. Nah, ini coba gimana nih caranya nih. Oke, coba dipikirkan 2 menit. Hubungan antara tekanan dengan eka rata-rata per molekul, eka rata-rata ya, kalau ada ruang bervolume V dan jumlah molekulnya N. Hmm. Ini hubungin sama yang kemarin kan? Kemarin juga kan kita Ya. menghubungkan dengan momentum apa? Kanan ya. Gimana bisa? Hubungannya. Coba yo, bagaimana menghubungkan antara eh, eka rata-rata per molekul dengan ini kayaknya kalau nggak dianggap dia jenisnya monoatomik aja ya. Kalau Karena nggak ini kan dianggap apa? kalau Oh nggak iya dikasih oke. tahu jenis partikelnya apa, ini kan nggak dikasih tahu partikelnya kan. Hmm. Tangkap aja monoatomik biar gampang. Monoatomik. Karena kan kalau eka kan bergantung pada derajat kebebasan kan ya. Jadi harus Ya. jelas dong tuh derajat kebebasannya berapa. Gimana yo? Kan kita tahu di gas ideal Hmm. berlaku Tiga apa? per dua. PV sama dengan NRT. nRT gitu ya. Hmm. Oke. Sedangkan kita tahu EK rata-rata itu tadi apa? Kalau kita mononim 3 per 2 ya. 3 per 2 Tiga KT per dua. kan ya. KT. Bener nggak? KT. Betul? Dan PVNRT dua. sama aja Tiga. NKT. Bener nggak? Betul? Iya. Oke. Berarti Ah, boleh nggak ini saya bilang kalau KT itu N adalah 2 dua per tiga. per 3 EK rata-rata. Bener kan? Benar. Berarti kalau kita Berarti dua. gabungin Dua N PV per tiga. sama dengan 2 per 3 N dikali EK Eka. rata-rata. Berarti P-nya sendiri adalah 2N per 3V Hmm. ya. Paham? Ngerti ya? 2N per 3V berarti A. Ngerti, Aidan? Berarti ngerti. Oke, coba lagi ya. Jadi ini rumusnya banyak, Aidan. Jadi tapi kalau kita memahami sedikit demi sedikit maksud soalnya itu lebih enak. Oke, ini yang kemarin. Tapi kayaknya gampang. Oke, coba kita coba tes ya. Saya tuh masih lupa lagi. Kita kemarin udah belajar VRMS kan? Udah. VRMS itu nama lainnya V efektif. Oke. Masih inget nggak? VRMS tuh apa yo? Kemarin rumusnya. Berarti. Apa rumusnya VRMS? Ini kalau di sini lihatnya dari mana? Lihat Tiga, dari MR ya. tiga RT. Tiga RT per M. Kan? Akar dari Tiga RT per M. 3 RT Per dibagi M. MR ya. Betul? Oh ya benar. Benar. Oke. Suhu mutlak sama berarti Dua VRMS-nya M. sebanding sama akar 1 per MR ya. Betul? Betul. Oke, berarti kalau Empat kita berarti. mau bandingin antara oksigen sama Satu ya. hidrogen sama O2 ya. V Hmm. RMS hidrogen dibandingkan dengan V RMSO2 sama dengan akar dari berarti M MR-nya oksigen per dibagi MRH. MR-nya O2. MR-nya oksigen berapa? H2. Hah? MRH2. Oh enggak dong, kan per MR. Enggak yang Ya? bawah. Yang per Oh, MRH2. oh iya, sorry, 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 sorry. MR-nya H2 betul. Berapa Hmm. MR-nya oksigen? 32. 32 ya. Kenapa? Karena oksigen itu 16. Karena dia O2 jadinya tiga puluh Iya. dua. Hidrogen kan satu kan? Dia dua. Satu. Sama aja akar 8 ya. Akar Akar 8. 16. Akar 16 kan? Akar 16, sorry, sorry, sorry. Kok akar 8 sih? Jadi 4 berarti ya? Iya. Empat. Berarti jawabannya adalah Banding satu. D. 4 banding satu. Kayak gitu. Gampang ya? Kita coba lagi. Jadi eh, TKG itu banyaknya hafalan. Nah, dan juga ada banyak konsep sih. Nah, ini coba. Ini tadi kita udah belajar Eka rata-rata kan? Oke.
Nah, tadi kita udah belajar eka rata-rata ya. Eka rata itu bergantung pada apa yo? Tekanan dan volume gas, suhu mutlak gas, massa jenis gas, jumlah molekul gas dalam wadah. Apa? Atau suhu Apa yo? mutlak. Apa? Suhu mutlak. Suhu Suhu mutlak. mutlak, betul. Karena kan kita tahu, 3/2 kT. yes, F dong pakainya ya. F per 2 Iya, KT. F/2. Kalau F kan tergantung, F sama K kan konstanta ya, tergantung jenis gasnya. T itu temperatur Iya. suhu mutlaknya. Kenapa nggak tekanan dan volume? Nah, beda kalau kita mau hubungkan dengan tekanan volume, maksudnya gini kan. PV itu kan sama aja N KT kan ya, betul? Hmm. Atau Ya. sama aja 2 per F dikali N dikali EK, betul? Betul ya? Betul. Jadi Hmm. kalau mau EK itu kalau dihubungkan dengan kanan bergantung pada F Iya. per 2 PV per N kan. Jadi ada Hmm. N-nya harusnya ya nggak sih? Tekanan Iya. dan volume serta jumlah molekul gas dalam wadah kalau mau gitu. Jadi kenapa yang A itu nggak tepat? Karena dia baru setengah Baru aja. dua dong. Harusnya ada apa? Ada jumlah molekul gasnya. Oke, bisa ya? Oke. Konsep Bisa. seperti itu. Oke, kita coba lagi. Kalau hari ini paling aku sampai 2:30 doang bisa. Ya nggak apa, ntar kabarin. Ama udah disuruh apa? Ada kegiatan lagi? Oh, ada kelas 2:30. Oh ya, oke, siap-siap. Tak, saya coba Oke. pilihin dulu ya. Oke. Yang seru-seru aja. Ini iso-iso nanti deh. Iso-iso tuh udah masuk ke termodinamika. Oh Kalau iya. iso-iso. Oke. Bentar. Ini juga, ini sebenarnya ganti dari biasa. Cari dulu yang seru deh. Bentar ya. Rabu malam bisa nggak? Rabu malam jam, Ya, jam 7, jam 6. Rabu malam ya. Kalau Selasa gimana? Selasa ada acara? Ada. Ada kegiatan ya, Ada Maulid ya? project. Enggak. Ada project gitu mau ngerjain. Oh gitu, Selasa malam nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Oke, ntar kita coba lihat jadwal dulu ya. Ntar kita fokusin dulu deh. Oke. Oke, Oke. bentar. Nah, ini rata-rata. Bentar, kita cek dulu ya. Terus saya tuh ketemu banyak tapi Itu hasil kajian efektif. ntar lihat dulu ya. Secara umum apa sih? Nah, ini sekarang dari kebebasan ya. Oke. Oke, ini kan yang tadi ya udah saya jelasin ya. Kalau dari kebebasan, oke. Nah, ini coba ini hitungan sih. Oke, tadi kita belum coba ngitung-ngitung energi dalam kan. Oke, coba. Hmm. Tentukanlah besar energi dalam U dari 2 mol gas monoatomik ya. Tadi energi dalam apa Mono, tadi? monoatomik selalu 3 ya. F selalu 3 Iya. kan. Iya. Mau berapapun Hmm. temperaturnya. Berada pada suhu. Nah, ingat ini nggak boleh. Kan tadi kan T besar kan. Harus diubah ke dalam Iya. bentuk Kelvin. Berarti berapa Kelvin nih? 300 ya? tiga Betul? ratus Lebih Oke. dikit aja. Yaudah. Itu Jadi mol kan per kita K. tahu. Per Apa? mol K. Per mol? 8 R. Mol Oh iya, C. emang kalau ntar emang per mol pasti. Oh iya. Kan R kan didapat dari PVNRT kan. Pasti ada molnya di bawahnya. Nah, tadi kita tahu apa? Rumusnya apa? F F. per 2 bisa NKT Eh, bisa benar. NRT ya. Betul? Iya. Karena dia Hmm. ngasih taunya jumlah mol, berarti kita pakainya yang NRT ya. F-nya Hmm. 3 per 2, N-nya 2, R-nya 8,314, T-nya 300. Jadi kita bisa coret. Nah, ini tinggal dihitung. Berarti 900 dikali Apa? 8,314. Sekitar kurang dari 74. 83.000 ya. Kayaknya mungkin ini ya. Ya nggak 74, sih? 39. Iya. Harusnya kan Iya. 83.000 kurang 800 kan? Iya. 8 Tiga. 8 74. ya 8.300 kurangin 800 kan? Ya gitu-gitu kayaknya. Mungkin ya ini hitungan kasarnya aja.
Oke. Iya. Jadi emang ini kalau yang bikin susah itu di TKG itu adalah rumusnya banyak. Itu yang bikin susah. Oke. Nah, dia ada teori lagi deh. Nah, ini coba. Nah, jadi ini teori ini. V efektif, VRMS. V inget ya, VRMS itu nggak sama dengan V rata-rata. RMS itu kepanjangan dari root mean square. RMS. RMS-nya itu R-nya itu adalah root, M-nya itu mean, S-nya itu square. Oke, jadi root Root mean mean square. Jadi beda sama rata-rata. Yang benar tuh yang ini. Nah, bukan maksimum akar juga. ya. Akar Iya. dari rata-rata kuadrat itu namanya V efektif atau VRMS sama aja. Rata-rata aritmatika salah ya. Itu berarti dia hitung rata-rata biasa. Kecepatan suara, wah lebih ngaco lagi suara. Oke. Jadi RMS itu bukan rata-rata tapi lebih tepatnya efektif atau kecepatan yang dianggap mewakili seluruh kecepatan partikelnya. Jadi bukan rata-ratanya. Oke. Nah, Oke. kita lihat lagi soal. Nah, ini coba. Ini juga teori juga nih. Oh, oke. Oke, ini apa kira-kira jawabannya nih? Manakah pernyataan yang benar tentang perbedaan dari eka rata-rata dengan eka total seluruh gas? Apa yang benar? Kedua cek. Oke, kalau yang A jelas beda ya. Eka Ya. rata-rata kan nggak bergantung pada jumlah mol ya. Dia hanya bergantung pada suhu mutlak. Hmm. Kalau Eka total bergantung dengan jumlah mol. Ya betul. Hmm. Betul. Suhu dan jumlah. Oke betul. Gampang ya. Jadi Gampang. Eka total nama lainnya adalah energi dalam. Nama lain. Jadi definisinya aja sebenarnya. Oke. Nah sekarang ini coba. Perbandingan lagi. Oke. Jadi kita Suhu mutlak suatu gas dinaikkan dari 300 menjadi 900. Perbandingan EK rata-rata partikel pada keadaan akhir. Berarti EK rata-rata akhir, EK rata-rata final dibandingkan Hmm. dengan EK rata-rata inisial. Kita kan tahu ya, EK itu, EK rata adalah F per 2 KT kan ya. Berarti Ya. EK itu, EK rata-rata sebanding Banding sama T. temperatur mutlak. Ya udah, berarti Hmm. sama aja tinggal 900 Terus per 300. per 300. 3 banding 1. Gitu ya. Jadi kita Ya. harus tahu definisinya. Karena ini kalau materi untuk TKG itu sebenarnya lebih banyak ke itunya. Apa? eh, rumus-rumus yang perlu diingatnya. Kayak ini apa? Ini Eka Tata tapi pakai Boltzmann. Emang Boltzmann kan Eka Tata mah ya. Kalau apa? Kalau total baru bisa pakai Boltzmann, bisa pakai R. konstanta tuh. Nah, kita lihat sama kayak tadi, suhunya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk 300. Kelvin. Karena suhu mutlak 300 Kelvin. Oke. Nah, ini dia nggak ngasih tahu ya. Gas idealnya gas apa? Biasanya Kalau apa? nggak dikasih tahu, Monoton. biasanya dianggapnya monoatomik. 3/2. Ya, berarti eka rata-ratanya 3/2 AT. Berarti 3/2 A-nya 1,38, 10 pangkat min 23, T-nya 300. Berarti sekitar 450 dikali 1,38 ke 10 pangkat min 23. 6,1. Sekitar berapa ya ini ya? 4, 6,1. 4,5, 6-an ya. A. Harusnya 6 sih. A. 6 ya Hmm. harusnya sekitar ya. Karena kan pas Ya. setengah kali 1, lebih. Oke, 38. gitu ya. Hmm. Bisa ya. Oke, kita cek lagi. Hmm. Ini kalau ini udah ini sebenarnya gas ideal doang sih. Oke, coba deh.
Oke, coba lihat. Dua jenis gas ideal berada dalam dua wadah yang berbeda namun memiliki jumlah molekul dan volume dan pK rata-rata yang sama. Nah, berapa perbandingannya antara gas pertama dengan gas kedua? Oke, perbandingan tekanan. Berarti kita harus menghubungkan tekanan dengan si ini ya. Kan tadi kita tahu ya, Mhm. gas ideal berlaku apa? PV sama dengan nRT. Betul ya? Atau nKT. Karena kita tahu Mhm. ini ada hubungan sama EK rata-rata. Tadi kita tahu EK rata-rata itu adalah F per 2 KT. Berarti KT itu adalah 2 per F. EK rata-rata. Jadi kalau kita masukin PV sama dengan 2 per F dari N dikali EK Ya, rata-rata. Berarti P-nya itu adalah 2N dibagi FV EK rata-rata. Oke. Karena N-nya sama, V-nya sama, EK kita sama rata-ratanya sama. Nah, ini ambigu dua ya. per. Kalau dia nggak tahu jenis gasnya ya berarti kita anggap monotomik ya. Ya satu dengan satu ya. Ya nggak sih? Hmm. Betul ya? Iya, betul. Oke, karena dia nggak jenis gasnya nggak dikasih tahu. Kalau dia ngasih tahu jenis gasnya, misalkan yang satu argon, yang satu misalkan argon pada temperatur Ada. tinggi gitu ya. Oh, dua. Argon nggak masalah tinggi atau rendah. Argon sama misalkan oksigen Dua temperatur an. tinggi. Nah, baru kita bisa bandingin dengan F-nya ya. Banding sama super Hmm. F-nya. Oke, bentar. Lihat lagi. Nah, ini juga harusnya kita tahu nih secara konsep. Saya udah jelasin kemarin tentang teori kinetik gas. Oke. Nah, nanti kita nextnya mau belajar apa nextnya ntar? Lanjutannya termodinamika. Permainan aku boleh. Boleh, Hmm. oke. Ini jadi dia ini. Oke. Waktu itu saya udah saya jelasin kan tentang teori kinetik gas kayak gini. Pada teori kinetik gas, tekanan yang ditimbulkan oleh gas pada dinding disebabkan oleh apa? Impuls. Impuls. Berarti kan tabrakan ya, Perubahan momentumnya. ini kan ya. Itu disebabkan oleh tabrakan atau momentum, perubahan momentum. Jadi kemarin sudah saya jelasin tentang konsep kenapa muncul tekanan pada gas karena partikel gas itu kan pasti bergerak ya, kecuali Hmm. pada suhu namanya suhu nol mutlak. Nah, itu tuh dianggap partikel gas itu akan diam. Jadi partikel gas itu sebenarnya akan terus bergerak pada suhu suhu selain suhu nol mutlak. Nah, suhu nol mutlak itu namanya suhu apa ya? Lupa saya Bose-Einstein apa saya lupa nama nama istilahnya. Oke, ini gampang. Bentar. Ini tinggal pakai gas ideal coba ya. Ini tinggal kita pakai gas ideal. Ada tabung memiliki volume. Nah, volumenya 8,31 liter dengan mol 0,5, temperaturnya 27. Oke. Berapa tekanan gas di dalam tabung dalam satuan Pascal? Oke, kita tahu oke, sama ini ya. PV sama dengan nRT. Nah, kalau kita pakai satuan gas idealnya adalah 8,31, itu berarti kita pakai satuan SI, yaitu apa? Ya, Tekanannya dalam yang Pascal, volumenya dalam meter pangkat 3. meter. Karena Hmm. kalau di kimia, kimia ada nggak? Dapat nggak kimia? Dapat, dapat. Kimia kan juga dia pakai R-nya beda dia, 0,082, ya kan? Kenapa? Kalau Iya, kalau di kimia dia menggunakan tekanannya dalam ATM, atmospheric pressure ATM, iya, tahu. sedangkan volume dalam liter. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Jadi kita jangan terkecoh dengan, oh ini liter sama kanan. Nggak bisa kalau kita pakai R-nya adalah 8,314, satuannya berarti harus SI. Tekanannya harus dalam Pascal, volume dalam liter. Gitu ya. Nah, berarti kan kita Pakai punya ATM. P-nya nggak tahu, volumenya berarti 8,31. Dari liter ke meter berapa? 10 pangkat min 10. 3 ya. Iya. Betul. Hmm.
Iya. N-nya 0,5, R-nya 8,31. Jangan 0,31. lupa arus T besar dari Tiga 300. Berarti kita bisa coret, coret. satu Berarti P-nya sama dengan 150, nolnya 3 ya. Betul, bagi ya. Pascal. Benar. Pascal tuh Newton meter pangkat 2. Atau kalau diubah berarti 1,5 ya. 10 10 / 5. pangkat 5 Ah, Pascal. Oke, jadi hati-hati sama satuan. Karena kadang suka bercampur antara satuan yang harus kita pakai sama satuan di tempat lain. Karena emang di kimia juga ada kan belajar ini ya. Kimia kadang karena dia menggunakan skala lab, satuannya juga satuan lab biasanya. Makanya dia pakainya liter ATM. Kita kemarin jangan belajar yang soalnya ISO. dia pakai ATM juga deh. Kenapa? Kemarin soal di termonya dia pakai ATM juga. Oh ada. Soal termo Ada. yang tes kemarin. Iya. Iya, bisa. Pokoknya kalau pakai liter ATM, berarti R-nya jangan 8,31, tapi 0,082 gitu. Oh iya. Jadi harus disesuaikan dengan si satuan yang diinginkan. Kalau dia maunya liter ATM, berarti kita harus menggunakan R-nya 0,082 kalau mau pakai liter ATM. Karena satuan tuh ngaruh banget sini. Jadi kalau kita mau pakai yang liter ATM 0,082. Ini liter ATM per mol Kelvin. Nah, oke. Gitu. Oke, coba ini kerjain deh. Suatu Hmm, gas ideal menempati volume 2 liter, kanan 1 atm. Oke, nah ini liter ATM nih. iya, 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 iya. Oke, dan suhunya 27 derajat Celcius. Jika tekanan gas dinaikkan menjadi 2 atm dan volumenya jadi 1,5 liter. Oh ini gampang ini Maya. Berapa suhu Iya, akhir pada gas dalam satuan Celcius? Oke, tadi kita tinggal pakai aja ya. PV benar. sama Iya. dengan nRT, betul? Betul. Oh, boleh nggak saya bilang gini? PV dibagi T sama dengan NR. Boleh? Boleh. NR kan konstanta ya. Selama kita tidak mengubah jumlah gas dan tidak ada gas yang keluar, tidak ada gas yang masuk, jadi konstan kan? Ya enggak? Hmm, Dengan ya. kata lain, Oh, jadi langsung bersamaan aja. tv iya, satu berarti P1 satu sama dengan V1 per P2. T1. Ini apa ya? Persamaan antara lupa dia lusak atau apa itu lupa saya ada namanya sih. P2 V2 per T2. Iya, G rusak. Ya lusak ya, saya lupa namanya ini. Iya, P1 yang ini 1 volume. ATM, volume satunya 2 Dua liter. kita Nah, jangan lupa T-nya T besar ya. Berarti tiga nggak boleh ratus 27, harus dalam Kelvin. 300 Kelvin. dua P2-nya liter. 2 ATM, volumenya 1,5 liter. T2-nya yang kita mau cari. Ya, Berarti kita coret ini 2, ini coret, coret gitu ya. Berarti T2-nya itu adalah 2 kali 1,5 300, 3 3 3 ya, 3 dikali 300 dibagi 2 ya. Berarti ya, 450 Kelvin. Nah, harus kurang diubah dalam 273. bentuk Celsius ya maunya ya. Tinggal Iya, dikurangin 273 ya. 177. 450 kurang 177. 273. 177 177. Kelvin. Iya. Maka jawabannya adalah A. Jadi pokoknya kalau di rumus itu T-nya T besar, itu berarti artinya T mutlak ya. T mutlak itu harus dalam satuan Kelvin atau satuan. Sebentar kalau di tingkat lebih lanjut ada lagi satuan lain yang mutlak namanya satuan apa ya saya lupa. Ada satu lagi lah lupa. Karena kalau untuk SMA satuan mutlaknya pakainya Kelvin aja. Gitu. Oke, kita balik lagi. Satu soal lagi deh ya. Oke. Dari Oke, bentar. Ini ISO-ISO nanti kita baru belajar ISO tuh waktu mau belajar termodinamika. Ini salah satu proses dasar termo. Oke, ini udah. Oke, bentar. Lihat. Oke, ini gampang. Ini main udah kita. Oh, ini coba.
Oke, coba nih lihat. Pada suhu berapa kelajuan efektif tuh VRMS? VRMS-nya akan bernilai dua kali dari VRMS pada suhu 27. Oke, Ya. berarti kita tinggal tahu ya VRMS. Kemarin kita udah tahu VRMS itu Ya. adalah akar dari 3T boleh ya. 3 kT per mR kan ya. Banding sama T. Ya. Per massa satu molekul ya. Hmm. Satu molekul artinya dia sebanding dengan akar temperaturnya. Betul. Karena Ya. K sama M-nya kita anggap sama-sama oksigen kan. Ya. Nggak Ya udah. berubah kan satu molekul oksigen. Ya udah. Berarti kita kita Oh, mau berarti kita mau 9 V dpk. RMS yang satu ya dibandingkan V Banding, banding. RMS 2. Oke, Ya. ini sama aja akar dari T1 per T2 ya. T2. Hmm. Dia maunya Dua dua T1. kali lipat ya. Ya Ya. udah, tinggal kita kuadratin kan di Hmm. 4 sama dengan T1 per 300 ya. T2. Berarti T1-nya adalah 1200. 9 Betul, dpk. Kelvin. Ya. Kalau diubah ke Kelvin. dalam bentuk Celcius 1200 kurang 373. 273. 900-an atau 9 927 dpk. ya. Maka dapatlah adalah Ya. 927 Kelvin. Kayak gitu. Paham ya? Hmm. Jadi secara umum Oh, teori kinetikas itu yang penting adalah definisi dari apa ya si besaran-besarannya harus tahu. Kayak tadi VRMS itu bukan V rata-rata. Terus Eka rata-rata itu apa sih? Eka untuk satu molekul. Energi dalam apa sih? Total Eka untuk semua molekul. Jadi definisi itulah yang bisa kita harus kita ingat karena itu akan menentukan biar rumusnya nggak kebalik-balik gitu. Oke, sampai sini ada oke. pertanyaan, Aidan? Oke, aman ya? Oke, ntar ceritanya saya kirim lewat WA ya. Terus untuk jadwal selanjutnya kita diskusi lewat WA aja ya. Oke, mari Aidan. Oke.